Pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog mahalnya demokrasi ini. Tadi katakan bahwa dari KPU, bila mana dalam penyelenggaraan pemilu ini ada KPPS atau PPS yang melaksanakan tugasnya tidak sebagaimana mestinya, dia siap akan memberikan sanksi. Kita tanya kepada pemilih yang kebetulan di daerah kota Banjarmasin, yaitu saudara Wahyuni ya. Kita mau dengar apa penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 ini. Ada pemilih yang tidak diundang oleh KPPS, dan bagaimana ceritanya penyelenggaraan ini, apakah merugikan masyarakat dalam sebagai daftar tetap itu. Silakan Wahyuni. Ya, terima kasih. Sebagai ketua RT ya? Ya, betul. RT berapa sebutkan ya? Nama saya Mahyuni, Ketua RT 06 Teluk Tiram, Kelurahan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat ya, Kota Banjarmasin. Jadi begini, penyelenggaraan kemarin memang sangat merugikan bagi masyarakat saya, terutama terkait dengan tidak termasuknya sebagian besar, bukan sebagian besar sekali masyarakat saya itu tidak termasuk dalam DPT. Sedangkan menurut siapa tadi itu, apabila ada Ketua KPU provinsi ya, provinsi, Pak siapa saya lupa, apabila ada kinerja PPS atau PPK yang tidak becus, mungkin akan diberhentikan malam ini juga. Jadi kebetulan saya ini adalah barang bukti daripada kinerja PPS atau PPK ataupun Ketua KPU atau KPU kota. Kenapa? 138 warga saya tidak termasuk dalam DPT. Yang saya ajukan adalah 188 warga saya yang memenuhi syarat pencucukan itu, hanya masuk DPT itu 19. Saya cari lagi, ternyata terlempar di TPS lain. Seteluk Tiram saya cari waktu itu di BPS, terlempar di TPS lain itu ada 29, dan TPS 4 itu ada 1 orang. Totalnya yang masuk DPT adalah 49 orang dari 188 yang saya ajukan atau saya laporkan kemarin. Nah itu kemarin juga saya sudah lapor juga ke Panwaslu ya, tingkat Kota Media. Ya, Ibu Hajida sudah pernah juga. Jadi itu kemarin ada berapa, cuman ya hanya. Ya, warga Anda itu bisa menusuk nggak, memberikan suaranya nggak? Bisa tidak? Untuk yang 138 itu tentu nggak bisa. 138 tidak bisa? Tidak bisa. Walaupun menunjukkan KTP? Iya. Jadi begini, turun DPT pertama itu tidak ada masyarakat saya atau warga saya. Lapor saya ke PPS, dia bilang tunggu nanti ada lagi DPT yang berikutnya. Oke, saya tunggu. Datang lagi masih tidak lengkap, warga saya masih banyak, nggak ada. Lapor lagi saya, tunggu DPT terakhir ada. Jadi saya tunggu mungkin perbaikan, turun lagi DPT terakhir, lapor lagi saya. Oh ya, nanti saya ajukan. Oh ya, udah. Begitu bagi undangan C1, karena warga saya itu ada anggota di TPS tempat saya, bagi undangan dia lapor ke saya, Pak RT, ini warga kita cuma 19 orang ada di TPS 1. Loh, katanya ada perbaikan. Nah ini buktinya. Itu H-3 waktu. Langsung saya ke rumah PPS. Langsung saya ke rumah PPS Dr. Andes Husaini namanya, langsung saya lapor malam itu, Pak ini gimana ceritanya, kenapa masih nggak ada perbaikan sampai H-3 ya. Katanya ada nanti DPD, ini sampai H-3 nggak ada. Oh ya, nanti saya lapor lagi ke KPU. Bisa nggak masyarakat saya ini istilahnya melaksanakan haknya? Oh ya bisa pakai KTP. Oh ya bisa ya. Oh pakai KTP katanya. Jadi H-1 kamu lapor lagi ya. Oh data kamu. Siap. H-1 saya lapor lagi. Serahkan data.
supaya saya minta tambah kertas suara untuk di TPS 1 karena planningnya XT1 dengan XT saya 06 itu adalah TPS 1. Oke, pada singkatnya bahwa warga Anda tidak terpilih sejumlah tidak termasuk dalam pemilih daftar pemilih berjumlah berjumlah 138 orang. sampai sekarang. Sampai sekarang saya sudah laporkan, jadi diberikan Panwaslu rekomendasi untuk Pilkes, katanya ada mau perbaikan. Oh, Jadi undangan juga tidak ada ya, undangan Kalau nggak ada di TPT, kan jelas nggak ada. sama sekali ada ya. jadi apa yang Anda tuntut dengan warga Anda? Kemarin saya ingin melaksanakan pemilihan susulan. Oke. Membawa KTP juga kemarin mau nusuk nggak bisa karena Alasannya? enggak. Untuk tidak ada pencoblosan lagi jam 1. Oke, Anda melapor kemana? Sudah melapor kemana? Sudah melapornya sampai ke Panwaslu. Panwaslu, ke Bu Ida. Iya, sampai ada yang Nah, Coba tanya. saya tanya ke Ibu Ida nih sampai di BAP Bu Ida. Ya, Itu Di Panwaslu. ada sejumlah berapa tadi? 138. 138 ada hak warga negara Indonesia yang dihilangkan karena prosedural. Dari Panwas gimana Bu menanggapinya bahwa ada kehilangan suara warga? Baiklah, terima kasih. Selamat malam semuanya. Memang waktu itu ada katanya 119 warga yang dalam tanda petik ya kehilangan hak pilih itu. Saya mendapat berita itu persis setengah 2, 13.30. Langsunglah saya ke sana dan ternyata di sana sudah ada dari KPU Kota, dari Bawaslu Provinsi juga ada, dan begitu kita tanyakan permasalahannya apa, akhirnya kita jadikan temuan itu. Selanjutnya kita pelajari kan tadi Pak Bawaslu Provinsi tadi Ketua Bawaslu mengatakan bahwa penanganan perkara itu kan cuma 5 hari, 3 hari plus 2. Makanya kita cepat-cepat menyelesaikan masalah itu. Ternyata semua itu adalah berawal dari DPT. Nah, DPT kan memang ada, setelah DPT ada DPT akhir, ada DPT khusus, kan itu, ada DPT tambahan lagi ujungnya. Nah, dan untuk yang mereka yang tidak punya C6 undangan, itu di undang-undang membolehkan memakai KTP atau paspor, itu menurut undang-undang ya, undang-undang. Cuma di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa itu bisa dipakai 1 jam sebelum tutup TPS ditutup gitu. 1 jam berarti kalau menurut peraturan itu pukul 13, berarti pukul 12 bisa. Masalahnya di situ. Nah, ternyata di situ masih melayani warga yang punya C6 masih belum selesai. Nah, sementara saya menerima informasi itu sudah dalam posisi penghitungan suara. Sudah saya sampai ke sana itu. Sudah posisinya sudah dalam penghitungan suara. Akhirnya misalnya kita stop kan sudah tidak mungkin. Betul. Seandainya itu belum ada penghitungan suara dan mungkin sebelum-sebelumnya mungkin bisa. Itu kan bisa kita ambil KTP dan bisa diregistrasi kan dengan membawa itu gitu. Membawa apa ke si KTP itu tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini masalahnya saat itu sudah dalam penghitungan suara dan tidak mungkin lagi kan ada. Tapi laporannya katanya sebelum Bu. Bukan laporannya, yang kita akhirnya menjadikan itu temuan. Bukan laporan. Laporan bukan temuan. Itu menurut versi kami ya, versi kami di Panwas, itu bukan laporan tapi temuan kami di lapangan pada hari H tanggal 9 itu gitu. Dan kami di Panwas tahunya masalah itu pukul 13.30 dan itu diakui sendiri oleh Ketua KPU Kota Banjarmasin Pak Bambang. Karena saya harus klarifikasi semua kan, warganya siapa-siapanya kan kita klarifikasi waktu itu kan, dengan waktu yang sedemikian pendek itu. Akhirnya itu kita masalah itu kita bawa sampai ke Gakumdu Kota Banjarmasin yang melibatkan jaksa dan kepolisian juga, dan kita itu selalu mengadakan pertemuan dalam untuk jangan sampai lewat 5 hari itu. Akhirnya ya itu tadi kita runut peristiwa itu, kenapa sampai terjadi ada 119 ya Pak ya yang
Iya, yang waktu itu kan sudah dikumpul KTP oleh Pak Ketua RT. Nah, itu sudah ya awalnya itu tadi kan ada sebagian, tadinya kan ada 100 berapa ya, yang akhirnya ada beberapa sebagian kecil yang masuk ke TPS lain tapi masih di lingkungan Kelurahan Teluk Tiram. Pak RT sudah ada lapor apa tidak, Pak RT? Sudah ada lapor apa tidak? Lanjut Pak RT. Lanjut Pak RT. Jadi lapornya bukan ke Panwaslu betul, Ibu yang tidak betul, yang temuan ini. Saya itu lapornya ke PPS, karena itu khusus dulu ya. Jadi saya lapor itu ke PPS. Buat setelah itu Ibu Adida datang itu 13.30 betul ke tempat Al-Tahriha, karena tahunnya itu mungkin sampai ke Panwaslu temuan ini siang. Sebenarnya saya udah lapor sebelumnya DPT pertama tuh udah lapor ke PPS ya. Jadi kedua tuh lapor lagi. Bu, PPS itu tanggung jawab siapa ya? Ke BPS. KPPS itu siapa yang bertanggung jawab ya, Bu? KPU ya, itu kan KPU kan penyelenggara, kita kan mengawasi kinerja itu semuanya, dan kita awasi bukan hanya KPU tapi juga peserta semua kan. Seluruh tahapan pemilu itu kan yang kita awasi. Yang kita awasi adalah meminimalisasi pelanggaran begitu. Itu siapa yang melanggar, Bu? Kalau menurut Siapa Ibu? aja, ya penyelenggara, ya peserta, kejadian ya orang. ini. Oh, yang dalam kasus Kejadian ini. dalam kasus ini pasti dia sudah melapor. Makanya saya bilang tadi, saya sebutkan bahwa itu berawal dari DPT. Masalahnya itu dari DPT. Saudara Bung Frans mungkin bisa menafsirkan berawal dari DPT. Enggak, saya tidak mau menafsirkan itu salah siapa menurut Panwas. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas itu adalah pendaftaran yang tadi itu, yang dari mendata-data warga akhirnya sampai masuk DPT itu kan ke KPU kan, terakhirnya ya, setelah dari RT dan petugas-petugas yang di lapangan, akhirnya kan ke KPU begitu. Yang memutuskan DPT kan KPU. Jadi Ya, KPU gitu, ya, Bu ya. Iya. Mungkin kita ke KPU kita cek KPU lagi. Kota Media. Ya, Hadir untuk Kota Banjarmasin ya KPU Kota Banjarmasin. Banjarmasin. Ya. Banjarmasin. Iya. Terima kasih Bu Ida ya. Kita minta pertanggungjawaban kepada KPU Kota Banjarmasin ini, kenapa sampai terjadi daftar tetapnya ada 119 orang bawa ke TV tidak bisa menggunakan hak suaranya, Pak. Apa perlu digat Pak PPS itu menurut Ketua KPU tingkat 1? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya untuk proses penyusunan DP itu ada beberapa tahapan, yaitu mulai kita dari DP4, yaitu daftar penduduk potensial pemilih. Kemudian yang kita mulai kurang lebih bulan Maret tahun 2013. Kemudian dimasukkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Dan setelah masuk dalam DPS, dan itu pun tahapannya selalu kita umumkan. Setelah kita susun DP4, kita umumkan ke masyarakat, mulai di kelurahan, ke RT, dan apabila ada masyarakat yang belum tertinggal, sampaikan Ketua RT, kemudian dimasukkan menjadi DPS. Sebulan kemudian kita godok lagi. Setelah menjadi DPS, kita umumkan lagi kepada masyarakat. Bahkan semua partai politik kita undang untuk melakukan pleno dan mereka mengetahui. Setelah di DPS, kemudian disusun lagi. Setelah sampaikan masyarakat, kemudian ada masukan, ada sebagian warga masih tertinggal, kita susun lagi menjadi DPS HP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Setelah menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, kemudian kita masukkan lagi, kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada partai politik agar dicek apakah ada masa mereka yang tertinggal, apakah ada warga mereka yang masih tertinggal. Setelah itu baru kita masukkan menjadi daftar pemilih DPT. Tetap. Daftar pemilih tetap. Setelah proses di daftar pemilih tetap, kita sampaikan lagi, kita umumkan kepada masyarakat, apakah ada masih masyarakat yang tertinggal. Kalau masih ada masih tertinggal, kita akomodasi lagi menjadi daftar pemilih khusus. Kalau masih tertinggal lagi, masih ada lagi daftar pemilih khusus tambahan. Kalau tertinggal lagi, masih ada daftar pemilih khusus tambahan, yaitu yang menggunakan KTP maupun paspor. Kalau ada yang tertinggal lagi, Pak, yang seperti kemarin, Pada apa hari ya? H itu, Pak, pada hari H masanya kan sudah kita lewati karena sudah kita tetapkan DPT. Kemudian bagi masyarakat yang di luar kota tidak memiliki, mereka bisa menggunakan A5, pindah pilih.
semua di KPU akan mengakomodasi hak pilih masyarakat. Yang terakhir dengan menggunakan DPKTB, yaitu daftar pemilih sementara tambahan, Bang. Sudah daftar pemilih. Oke, ini teorinya. Kemudian Pak, ya, enggak, ini faktanya tadi Bapak dengar sendiri. Oh, ya, ini. kemudian Itu teori undang-undang, Iya, iya. faktanya dia melaporkan sudah ke ketua KPS. ya. Itu KPS itu di bawah siapa, Pak? KPPS secara struktural memang berada di bawah kami. Yang Tapi pertama- tentunya masyarakat hak dan kewajiban kita ada, Pak. Ya, Hak Pak. masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kewajiban mereka juga mengontrol apakah mereka ada di dalam DPT. Itu kewajiban mereka. Dan mereka sudah melaporkan kepada Iya. ketua KPS. Ketua KPS ini tanggung jawab siapa, Pak? Ya tentu kami yang melakukan koordinasi pada mereka. Tentu sudah disampaikan Bu Ida tadi bahwa tahapan mereka yang menggunakan KTP, paspor maupun identitas lain setelah jam 12. 12 sampai dengan jam 1. Penyelenggaraan pemilu mulai jam 7 sampai jam 1. Kemudian yang perlu kita sampaikan sebenarnya itu permasalahan sudah clear. Karena setelah saya telusuri sebenarnya masyarakat di daerah tersebut sudah terdaftar dalam DP4. Data penduduk potensial pemilih. Kemudian kita turunkan kepada RT maupun Pantarleh. Kalau kami menyebutnya Pantarleh. Panitia pendaftaran pemilih itu mereka door to door kepada masyarakat. Kemudian dan saya temukan bahwa di dalam DP4 tersebut ternyata ditulis tidak dikenal. Dan justru kita clearkan pada ketua RT kenapa ini ditulis tidak dikenal. Sehingga dalam sistem DPT kita yaitu sistem Sidaleh kita yaitu sistem daftar pemilih itu secara otomatis, Pak, apabila dia menulis kata-kata tidak dikenal, maka dalam DPT tersebut akan dihapus. Jadi tidak ada yang salah dari KPU. Ya kemarin tentunya secara prosedural kami sudah melakukan. Secara prosedural kami sudah melakukan dalam DP4, itu sudah sampaikan dan saya lihatkan kepada ketua RT. Siapa yang menulis ini tidak dikenal. Itu saya sampaikan. Tapi kan mereka sudah melaporkan 1 hari sebelumnya. Makanya masih kita akomodasi, Pak, dengan menggunakan KTP. Ya. Tentunya petugas KPPS berdasarkan peraturan pelaksanaan pemilu pukul 7 sampai pukul 13. Jadi tidak ada toleransi. Ya tentunya kalau kita melewati itu maka kita akan dikenakan. Yang belum dijawab, Pak, dia tidak terdaftar dalam daftar tetap. Ya. Apakah KPPS tetap memberikan hak suara? Tetap dia kita akomodasi, Pak. Kita Tetap, ya? akomodasi apabila mereka menggunakan KTP. Kemudian yang perlu kita ketahui dalam DPT, surat suara yang terdapat dalam TPS tersebut adalah sejumlah DPT plus 2%. Kemudian apabila ada 100 orang yang akan menggunakan hak pilih dalam TPS tersebut, tentunya KPPS akan berpikir, apakah ini ada dialokasikan oleh masyarakat tertentu untuk memilih ke situ, dan kita bisa mengakomodasi dengan menyampaikan ke TPS terdekat. Kita distribusikan ke TPS terdekat. Tentunya kalau di TPS 1 itu tentu tidak dapat mengakomodasi seluruh pemilih, Pak. Karena hanya 2%, DPT plus 2% surat suara yang disiapkan. Jadi apa persoalan itu sudah selesai, Pak, di RT berapa Pak Oyuni tadi ya? Tentu kita akan mengakomodasi nanti dalam Pilpres. Ya. Anda merasa dirugikan Ya. tidak dengan tidak memberikan suara pada pemilu tanggal 9 itu? Kalau dirugikan itu jelas ya, jelas sekali dirugikan. Karena ini menyangkut menurut saya, ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang mereka langgar itu nggak sembarangan. Jadi ya istilah bahasa Banjar itu undang-undang Bahari dikalahkan undang-undang Wahini. Nah, jadi Siap, Pak. jadi kayak ini. Gini. Jadi begini, menurut Pak Joko ya tadi ya. Jadi begini, mungkin ditakutkan oleh ketua PPS ya, atau menuju atau ada dialokasikan. Itu sangat tidak benar prasangka itu. Karena kita jelas KTP-nya KTP. Ya. Di dalam daftar enggak ada, di sana ada NIK. Kalau toh dia ganda, enggak bisa. Di sana ada NIK. NIK itu enggak akan pernah sama. Dan saya itu ajukan begitu itu terlalu banyak, ketua TPS ini enggak cukup kita suara. Ini ratusan loh. Dan untuk TPS 1 dia tahu bahwa saya RT-nya dan tahu bahwa planning awal itu adalah RT 1 dengan RT 06 adalah TPS 1. Jadi benar yang dikatakan KPU tadi?
Benar dalam artian Bahwa sudah sesuai prosedur KPU. sama sekali ya tidak disampaikan tadi ya. Kalau yang sesuai KTP, yang memakai KTP itu betul. Tapi secara praktikal disuruh ke TPS lain itu tidak sampai ke telinga saya. Nah, jadi kalau saya tanya kepada PPS, Pak, masyarakat saya bisa nggak nusuk? Bisa, pakai KTP. Oke, tenang. Kertas cukup nggak itu di TPS 01? Karena 293 tambah 2% itu nggak mencukup dengan masyarakat saya yang ratusan. Tolong Pak ya, tambah kertas suara itu. Oh iya, nanti saya sampaikan. Amin 1, data saya kasih. Hari H saya suruh ngumpul KTP untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat saya yang belum terdaftar. Nah itu saya mulai ngamuk. Jam 9 pagi saya ngamuk. Mungkin temuan untuk Ibu Pak, Wajida. ngamuknya gimana Pak ngamuknya Pak? Di kelurahan ya, BPS Ngamuk ya? dulu. Saya marahnya itu begitu saya mendengar masyarakat saya ngumpulkan KTP, saya tidak tahu. Karena masyarakat saya tidak bilang bahwa ada undang-undang yang pakai KTP jam 12. Sengaja tidak saya bilang. Dan masyarakat saya tidak tahu itu peraturan itu. Dibilang masyarakat saya datang, wajar aja nggak bisa nusuk, datang telat. Sebenarnya tidak boleh ditanya dengan kalau ada PPS 01 sini diundang, tahu. Jam 8 dia sudah ke PPS 01. Kenapa? Mereka mau mancing. Mancing. Jadi pagi-pagi dia udah datang. Disodorkan KTP ditolak karena undang-undang jam 12. Oke. Akhirnya mereka mancing gitu Pak ya. Oke, Pak kita lanjutkan lagi Pak ya. Harapan bangsa ini bahwa pemilihan langsung membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ternyata harapan itu ditendang daripada orbit demokrasi. Kita rehat sejenak.